Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat guru dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channel saya, Denta Irawan SPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Juknis Seleksi P3K Guru tahun 2022. Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang belum klik subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar terus terhubung dengan informasi-informasi terbaru terkait dunia pendidikan dari channel Denta Irawan SPD. Baiklah rekan-rekan, kali ini saya mengutip dari indoamaterasu.com, di mana di sini ditulis mengenai Juknis Seleksi P3K Guru tahun 2022. Mengapa kita perlu tahu tentang Juknis? Nah, Juknis ini tentunya sangat penting kita ketahui, sebab Juknis itu adalah petunjuk secara teknis, mulai dari formasi apa saja yang mungkin menjadi lowongan bisa kita mendaftar, kemudian kriteria apa saja yang bisa memenuhi untuk bisa mendaftar, dan lain sebagainya. Dengan demikian, tentunya itu menjadi sangat penting bagi kita ketahui untuk kita bisa melakukan pendaftaran pada P3K Guru tahun 2022 ini. Oleh sebab itu, rekan-rekan marilah ikuti video ini untuk menyimak, saling berbagi informasi, mudah-mudahan ini nantinya bermanfaat. Sama-sama kita menyimak di sini mengenai Juknis Seleksi P3K Guru tahun 2022, di mana di sini dikutip dari Kemenpan RB. Berikut ini adalah pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 sesuai dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Peraturan Menteri Pan RB nomor 20/2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan guru fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Kriteria pelamar P3K tahun 2022. Siapa yang boleh mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022? Jawabannya pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, pelamar prioritas terdiri dari prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Detail pelamar prioritas yang dimaksud adalah seperti berikut ini. 1. Prioritas 1 untuk tenaga honor kategori 2, guru honor non-ASN, guru non-ASN ya, kemudian lulusan PPG, dan guru swasta yang memenuhi ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional tahun 2021 tetapi belum mendapatkan formasi. Ini prioritas 1. Prioritas 2 untuk tenaga honor kategori 2. Kemudian yang ketiga, prioritas 3 untuk guru non-ASN di sekolah negeri terdaftar di Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun. Pelamar umum, 1. Lulusan PPG terdaftar di database kelulusan PPG Kemdikbudristek. Yang kedua, pelamar terdaftar di Dapodik. Kriteria pelamar. Pelamar prioritas A, prioritas 1, tenaga honor kontrak, tenaga honor kategori 2, kemudian guru non-ASN, lulusan PPG, kemudian guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 tetapi belum mendapat formasi. Lalu prioritas 2, THK 2. Lalu yang ketiga tadi, guru non-ASN sekolah negeri terdaftar di Dapodik selama minimal masa kerja 3 tahun. Pelamar umum ini lulusan PPG terdaftar di database Kemdikbudristek. Lalu yang kedua, pelamar terdaftar di Dapodik. Lalu mengenai seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi di sini dijabarkan. Seleksi kompetensi antara pelamar prioritas dan pelamar umum juga berbeda. Di mana untuk seleksi prioritas menggunakan hasil seleksi P3K tahun 2021
di mana untuk seleksi prioritas menggunakan hasil seleksi P3K tahun 2021 dan kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan latar belakangnya. Sementara seleksi pelamar umum sistem CAT dan harus mendapatkan nilai ambang batas di atas ambang batas minimal dan di peringkat terbaik. Nah, selengkapnya silahkan lihat penjelasan berikut. Ini tadi. Kalau dia seleksinya prioritas, maka pelamar menjadi prioritas 1 itu kalau prioritas 1 tadi menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Artinya ketika prioritas 1 ini menjadi salah satu sudah lulus ambang batas namun belum mendapat formasi, maka dia menjadi prioritas 1. Lalu pada prioritas 1, 2 dan 3, nah, di mana di sini tadi teruntuk THK 2 maupun di sini tadi disebutkan bahwa yang ketiga itu adalah yang terdaftar di Dapodik minimal selama 3 tahun. Lalu seleksi umum, nah ini seleksi umum sistem CAT. Di mana dia akan melewati beberapa fase tahapan, seperti dapat memilih kebutuhan P3K jabatan guru di seluruh sekolah wilayah negara yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Kemudian yang ketiga dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Ketiga, nilai ambang batas tersebut ada 3: kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan yang ketiga wawancara. Penambahan nilai seleksi P3K. Nah, di sini ada ketentuan juga penambahan nilai di sini seperti pemerintah tetap menginginkan tenaga profesional untuk mengisi jabatan guru yang telah teruji dengan mengikuti PPG. Untuk itu, tetap mendapatkan nilai 100% kompetensi teknis seperti seleksi tahun sebelumnya asalkan linear dengan formasi yang dipilih. Sedangkan untuk penyandang disabilitas mendapat nilai 10% dari total nilai. Nah, di sini penambahan nilai itu yang pertama poin 1, tambahan nilai seleksi kompetensi teknis untuk pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear itu 100%. Tetapi kalau yang kedua, tambahan nilai untuk seleksi kompetensi teknis untuk pelamar penyandang disabilitas itu mendapat 10%. Kemudian pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Nah, secara berurutan THK 2, kemudian guru non ASN di sekolah negeri, lalu kemudian lulusan PPG, dan terakhir guru swasta. Yang kedua, jika formasi belum terpenuhi akan diisi oleh pelamar prioritas 2, yaitu tadi THK 2. Kemudian yang ketiga, jika formasi masih juga belum terpenuhi akan diisi oleh pelamar prioritas 3, yaitu THK 2 maupun guru honor yang terdaftar pada Dapodik selama minimal kurun waktu 3 tahun. Yang keempat, jika formasi belum juga terpenuhi akan dilakukan seleksi umum dengan CAT atau UNBK. Ini menunjukkan bahwa urutan di sini adalah di mana prioritas 1 mempunyai keunggulan tersendiri sebelum akhirnya formasi umum atau jalur umum ini dapat mengisi formasi-formasi yang tidak terisi oleh 3 prioritas yang di atas. Pemenuhan kebutuhan P3K guru tahun 2022, prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3, serta pelamar umum bisa diikuti bila tersedia formasi. Selama daerah belum mengusulkan maka tidak bisa diikuti. Mari sama-sama berdoa semoga formasi P3K guru tahun ini ada di semua bidang studi. Amin. Jadi saya tadi sudah melakukan di SCSN BKN Goib. Saya coba untuk cek pada info lowongan, memang belum ada. Untuk per hari ini 21 September pukul 18:39 belum ada informasi terkait info lowongan atau formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah ke BKN. Selanjutnya, panitia seleksi P3K yang menyelenggarakan seleksi P3K guru melibatkan 3 unsur, yaitu yang pertama Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional, yang kedua Panitia Seleksi P3K JF Jabatan Profesional Guru Kemdikbudristek, yang ketiga
Panitia Seleksi Instansi Daerah. Ini sebagaimana tertuang pada mekanisme atau juknis Menpan RB. Tertuang memang 3 poin. Pansel NAS, kemudian pansel dari P3K Kemdikbud, yang terakhir adalah pansel instansi daerah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai juknis seleksi P3K Guru tahun 2022, baik itu mengenai peraturan Menpan RB tentang yang pertama adalah kriteria pelamar, kemudian yang kedua mengenai sistem seleksi kompetensi, bagaimana sistem secara berurutan berlaku pada sesuai dengan prioritas, urutan prioritas. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya adalah bagaimana sistem penambahan nilai, yaitu berdasar yang pertama, jika memiliki cerdik maka mendapat nilai seleksi kompetensi teknisnya 100%, sementara untuk penyandang disabilitas mendapat 10%. Lalu pemenuhan kebutuhannya ini tadi secara berurutan, mulai dari prioritas 1 jika belum terpenuhi, prioritas 2 jika belum terpenuhi, prioritas 3, kemudian baru diisi oleh pendaftar umum. Nah, di mana prioritas 1 tadi adalah mereka yang kemarin pada seleksi P3K tahun 2021 dapat memenuhi nilai ambang batas, namun belum mendapat penempatan formasi. Lalu yang kedua, formasi yang kedua, prioritas yang kedua yaitu THK 2. Lalu yang ketiga, prioritas yang ketiga selain THK 2 yaitu guru yang terdaftar pada Dapodik minimal selama 3 tahun. Baru kemudian pendaftar umum. Dengan demikian, berarti kita sudah bisa mengira-ngira bagaimana kemungkinan untuk data kita masuk di prioritas yang mana. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini dapat memberi pencerahan untuk kita dan memberi gambaran terbaik, harapan terbaik yang bisa kita upayakan pada perekrutan P3K tahun 2022 ini. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman yang lain yang mungkin dirasa membutuhkan. Akhir kata saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.